Oke, tapi lu pernah nggak sih punya pengalaman kayak let's say ada yang pengen bungkus lu atau ada yang nawarin minum ke lu atau apapun itu atau kayak Banyak. kayak semacam sexual harassment gitu, ada nggak? Hai, selamat datang di Eko Dini Podcast bareng Nevada dan juga Caca. seperti biasa ya, Eko Dini Podcast itu mengupload secara suka-suka, bebas kapan gue pengen upload, kapan gue pengen nayangin, dan siapapun narasumbernya gue bebas gitu cuy. Jadi ya akhirnya gue dapet narasumber lagi, dan kebetulan di yang paling kiri ini Nevada nge-WA gue. Jadi kayak, kakak bikin podcast yuk, ayo boleh. Bahasnya apa? Makanan. Oh, mau pas banget. Dan sekarang lapar ya? betul, udah jam 7, sekarang kita waktunya makan malam, dan kebetulan Nevada ini punya dapur. Punya catering, lebih tepatnya gue punya catering sih. Nih. Jadi dapur Mami Mika. Jadi ini tuh salah satu menu-menu daily, menu catering harian di luar dari nasi kotak, nasi box. Ini kok kalau misalnya lu mau pesen, tetap ngiklan ya? Nggak apa-apa. Ya lu kalau mau pesen segala macem gitu, kayak dari acara syukuran dan lainnya, kayak anak lu misalnya nanti ya, kalau lu punya anak ya. Ya, kayak kalau gue udah nikah juga ya. Iya, gue doain secepatnya ya, Maya. Doain gue juga dong. Amin. Caca mau didoain nggak? Mau. Para jomblo semua nih. Ya. Enggak sih. Jomblo mah enggak ya. Enggak sih. Khawatir saya. Oke, sebelum mulai kita pengen setting dulu buat Kopi Manao yang sudah dengan berbesar hati untuk bukan menyewakan ya, untuk memfasilitasi, membolehkan kita untuk meminjamkan tempatnya. Betul. Untuk dijadiin Kopi tempat podcast ya. Betul. Ya karena ya itulah, karena kita bingung milih tempat di mana yang boleh bawa makanan, dan gua langsung kepikiran, oh iya Kopi Manao tuh bisa gitu. Oke, gimana kabarnya Nevada? Baik. Baik, alhamdulillah. Lu gimana kabarnya? Gue ya seperti inilah ya, lu tahu. Masih jomblo, Wak. Dibilang jomblo, ada yang lagi deket. Oh gitu. Jadi gimana? Dibilang taken. Enggak juga. Belum ada satu ungkapan, lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Bingung jadi gue. Ya, sekarang. Nah, itu dia. Oh gitu. Itu dia. Ya tapi anggaplah saja saya sudah dekat dengan seseorang. Yes. Ya. Oke, jadi buat yang deket sama Kak Eko, skip aja. Siap aja ya. Oke. Nevada dan juga Caca. Ini dari tadi jujur ya, dari setup podcast ini kita udah ngeliatin ini makanan yang pengen gue santap. Mana ini guys? Apalagi ini sambelnya ya. Sambal matah ya. Sambelnya benar-benar menarik banget. Kenalin dulu dong ini. gue Lu satu-satu ya. Lu bawa produk apa aja? Sebenarnya hari ini tuh gue masak banyak banget, tapi kebetulan berhubung yang lebihannya ada yang di sini aja, tapi semua masakan gue tuh best seller. Bisa aja ya, karena yang masak spesial gue sendiri kalau menu harian. Tetap sih kalau yang lainnya tuh gue yang handle. Cuman kalau ini benar-benar best sellernya karena apa? Di sini nih ada makanan pedes nih. Buat yang suka paru pelangi, ini dibuka aja kali ya. Buka aja. Ada paru pelangi nih, deketin aja nih. Pelangi alangkah indahmu. Coba nggak? Lu doyan pedes nggak sih? Gua nggak doyan pedas. Oh, nggak doyan pedes. Nggak doyan pedas. Ya gimana dong? Ya. Padahal pedes itu makanan paling ternikmat. Enggak. Gue emang dari semenjak gua kecil gua nggak suka pedas. Literally cabe ya. Enggak. Literally cabe ya. Cuma kalau untuk pedasnya merica, gue doyan. Oh gitu. Jadi gimana dong makanan gue pedes semua? Ya kalau jadi gini, dikit-dikit. konsepnya gue kalau makanan pedasnya itu enak, pasti bakal gue makan. Iya. Walaupun keringetan ngambil garuk-garuk gitu nggak sih? Lebih ke ini sih, lebih ke sendawa sih. Oh gitu. Iya. Itu namanya nikmat dong kalau sampai sendawa gitu. Iya betul. Cuma gue kadang-kadang tuh nggak kuat ya. Coba dulu deh. Ada paru pelangi ini apa? Ini menu teri teriak. Terus pas kebetulan hari ini lagi bikin ayam goreng serundeng, temennya pakai sambal mata. Jadi sebenarnya menunya tuh variasi ya, nggak cuma yang ada di sini aja. Pokoknya nanti bisa lihat di Instagram. Ini apa?
Masih dengan paru pelangi, Beb. Ini buncis sayurnya buncis cas sapi dan jangan lupa kerupuknya. As always orang Indonesia ya. Iya. Pasti dengan Gak kerupuk. nikmat kalau nggak ada kerupuk Betul, dan tapi- pedes sebenarnya gitu. Tapi biasanya makanan ini tuh terlupakan. Kita udah makan nasi Udah kepal. Anjir, gue masih ada Lo mau kerupuk. makan nasi kuning gak sih, Pak? Iya. Lupa gue pernah. Ya, balik lagi ya. Ya, mayan sih. Oke, silakan yang pengen makan aja kita sambil ngobrol santai. Dari tadi. Sendoknya di mana tadi? Lu tahu Jatuh, mana? sendoknya tadi tuh jatuh. Oh iya. Ya udah. Udahlah pakai tangan Comot aja lah ya, Wak, comot aja ya. Gimana nih? Ini comot. Ini paling menggoda dari tadi. Caca nih sebenarnya suka paru apa enggak nih? Aku Jeroan makan nggak? iya. Jeroan Pertama makan. kali nih makan paru sih. Pas banget tuh gue bawa ayam serundeng nggak pedes buat lo. Ini pertama kali aku makan paru. Makan paru. Karena ini bener-bener menggoda dari Oke, tadi. makan paru baru pertama kali. Pertama kali. Berarti yang paling sering makan hati ya? Iya, Bener juga sih. bener juga. Aduh, sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Review makanan. Ini gue sambil Kenapa nggak makan. cobain deh dikit? Pelan-pelan. Oke, Ya, jadi tipenya gue tuh harus kenal dulu, Pendekatan dulu, baru selanjutnya Kata sayang. saya. Betul. Oke lah. Ini teri ya nggak sih? Doyan. Nah, Comot aja lah. yang gue tahu itu lu dulu adalah seorang female DJ. Makanya ketika talk show di Hipmi Shelter, gue tuh heran gitu ya. Anjir, Nevada tuh punya ini usaha. Nah, terus di profesi lu DJ-nya kemana? Kaget gitu. lo ya. Kaget gue. Kita ketemu di stage ya. Event ya? Seringnya gitu mau. Iya. Gue sampai dilupain sama si Parah gue. Eko sih. sebenarnya Kan gue banyak tuh kenalannya gue kan. Saking banyaknya. Iya, saking banyak kenalan gue gitu kan. Gue tuh ingetnya dia tuh cuma satu. Kita pernah satu stage di mixologi ya. Mixo. Indramayu. Cimano. Indramayu, oh iya Cimanuk, sama Yanes. Yanes. Ya, seringnya di Mixo Di sebenarnya. Mixo. Seringnya di Mixo. Coba dulu ya. BTW ini enak banget sumpah. Jadi Ini masuk nggak? pedes enak sumpah. Enak kan, Enak, pedes, enak manis, asin, gurihnya tuh Nah. pas banget. Jujur loh, Ca, kurang apa? Enak banget. Ini pertama kalinya loh, Caca. Tapi memang kebanyakan customer gue tuh banyaknya pertama kali yang awalnya nggak pernah makan paru, Oh ya, akhirnya doyan. Karena parunya empuk, nggak bau amis nggak? Enggak. Pokoknya bau-bau paru gitu. Enggak. Dan ini cabenya emang bener-bener cabai asli ya. Cabai asli lah ya, masa Ini cabai. maksudnya cabainya cabai-cabean. Kerasa Cabai-cabean. Pedesnya tuh emang cabai asli, kerasa banget. Kerupuk ini nggak ada ya? Nggak Tuh kan? ngaku nih kerupuk. Tuh kan, lu gimana Hampir sih? terlupakan. Oke. Nev, Makan. gue kan kenal lo dari ini ya, dari dunia per-eventan duniawi ya. Dan gue tuh kaget ketika lo punya usaha catering dan masuk Hipmi. Jadi awalnya malah pas gue ini talk show tuh, gue nggak tahu ini siapa nih Fareta gitu ya. Akhirnya gue tegur lah lu. Tegur gitu. Lu lupa sama gue, anjir. Siapa gitu kan satu PR ya. Misalnya ketika ada orang yang kenal sama lu tapi lu sendiri lupa gitu. Kan PR nginget lagi, flashback lagi siapa. Pas nemuin clue-nya, oh iya event pernah. Tuh. Mukanya nggak asing gitu ya. Mukanya nggak asing. Itu nggak. Lu nggak? Gitu. Nah, lu dari kehidupan lu yang dulu. Iyalah. Artinya kita semua di sini tua. Oke. Dari Semua juga punya kehidupan yang dulu gitu ya. Dari kehidupan lu yang dulu kan istilahnya dunia malam ya. Misalnya DJ gitu kan malam kan. Oke. Nggak mungkin DJ di jam-jam siang. Ya dong. Event lah, Wak. Event kan sore. Ya kan sore. Iya, sorry. Sore nggak ada yang di jam siang setelah setelah duhur gitu. Setelah dulu acara GCM juga Oh ya. run apa gitu. Oh iya, itu mah beda special Kan case. lu juga jangan nge-MC kan? Yang Nge-MC kan? enggak deh kayaknya. Beda kok, enggak. Jadi dari kehidupan lu yang dulu sebagai female DJ dan akhirnya lu punya usaha catering itu perjalanannya gimana? Oh jadi ini mau ngerembet female DJ dulu nih? Hmm. Seperti apa? Sebenarnya gue sudah, ya masa lalu sebenarnya jangan dilupakan ya. Sesekali tengok kanan kiri mah. Boleh. Tapi gitu lihat. Jangan keseringan ya, nanti nabrak, bener nggak sih? Betul. Bener. Jadi mau cerita tentang female DJ. Ya awalnya tuh female DJ
semua kayaknya bermula dari iseng-iseng kali ya. Kayak gue juga sekarang nih jualan kayak gini kan awalnya iseng-iseng. Jadi lu nge-DJ tuh iseng-iseng karena kan namanya juga anak muda, ya nggak sih? Anak muda pada saat itu, terus lagi ya lu juga pasti kan punya zaman-zamannya lagi aktif-aktifnya gitu ya Bun ya. Akhirnya gue agak tertariknya memang karena basicnya dari kecil tuh lebih seneng dunia entertain. Oh, I see. Gue, ya. Kayak sebenarnya gue tuh dulu sekolah juga senengnya MC loh. Oh ya? Iya, makanya lu TikTok sama gue enak gak sih ngobrol gitu? Untung jobnya gue nggak diambil sama dia. Agak lah, jadi partner dong. Bahaya kalau job gue diambil. Iya benar. Itu lebih senangnya dunia entertain. Lebih senangnya tampil, lebih menunjukkan. Let's say lu banci tampil ya? Enggak juga sih. Tapi untuk saat ini kayaknya mengurangi. Kalau dulu senengnya karena gue lebih fashion tuh, lebih seneng ke fashion gitu. Jadi ya senangnya mungkin karena gonta-ganti sepatu, baju segala macam. Akhirnya gue seneng euforianya tuh dilihat orang-orang gitu kayak Peres. Iya gitu, gimana sih? Tapi tetap aja jujur li, gue selama nge-DJ itu jadi ini buat menepis semua konteks orang-orang tuh kalau DJ tuh identiknya dengan minum, mabok-mabokan, alkohol dan ngerokok. Jujur di sini gue selama nge-DJ tuh nggak pernah yang namanya minum. Anti banget sampai saat ini juga nggak pernah minum dan ngerokok. Gue mau minum air putih. Minum air putih. Maksudnya gue nggak pernah. Kalau nggak minum bu. Alkohol nggak pernah alkohol. Jadi gini. Gue punya partner namanya Yanes, ya kan? Oke. Lu masih inget ya? Jadi Yanes teteh. Kami bertiga itu salah satu seorang entertainer yang nggak minum. Nah, lu sama ya? Waktu itu gue lagi nggak ngerokok. Jadi teman IO kita tuh heran. Tuh di klub tapi nggak minum, nggak ngerokok. Ngapain ya? Udah kita profesional gitu. Tapi bisa. Tetap aja kita bisa nikmatin, enjoy musiknya. Iya. Itu gue sih gitu. Gue tuh jadi salah satu yang diheranin sama teman-teman di klub waktu itu, kok lu bisa sih lu nggak minum tapi joget lu asik. Ya itu gue banget tuh. Ya gimana gue tuh penikmat musik. Yes, betul. Nah, nikmatin euforianya. Iya. Gue waktu itu acara Shelter 2014-2015 kalau nggak salah. Waktu itu Shelter ngundang Midnight Wiki, ya kan? Terus kita waktu itu klubnya di Osmo dan kebetulan waktu itu juga Shelter lagi kerjasama sama Osmosis yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Terus salah satu hal yang paling dianehin sama orang-orang di sana adalah kok lu ke klub misalnya air mineral, orange juice, air putih anget. Itu yang paling diheranin. Es teh manis anget. Teh manis anget dong. Kalau malam-malam kan dingin ya. Ya gimana ya, kami bukan pemabuk, kami bukan peminum, tapi kami bisa profesional gitu. Nah, lebih ke profesional itu harus di note tuh ya, untuk konteksnya kerja dunia malam itu nggak selamanya penikmat alkohol, merokok, nakal dan segala macam. Gue bener-bener profesional aja pada saat nge-DJ itu ya kerja, waktunya pulang dan nggak pernah yang namanya ikut turun-turun ke floor gitu. Betul, lu stay. Hey, gitu-gitu. Betul, lu stay on stage aja. Sebenarnya gue orang paling anti banget dengan keramaian desel-deselan. Gitu. Jadi kayak apa sih? Jujur ya, gue bukannya agak sombong, tapi kalau orang nggak kenal gue kayak aduh gimana sih? Ngapain ya? Iya, itu jujur aja kalau gue orangnya gitu, agak judes. Oke, tapi lu pernah nggak sih punya pengalaman kayak let's say ada yang pengen bungkus lu atau ada yang nawarin minum ke lu atau apapun itu atau kayak semacam sexual harassment gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk konteksnya bungkus itu enggak. Kalau minum sering banget karena ketika kita lagi tampil biasanya yang dari bawah tuh terus tiba-tiba bawa minum terus itu gue paling pertama yang langsung panggil satpam karena gue nggak orang kayak yang nggak nyaman. Diganggu, jangankan ini pada saat masak aja gue kalau udah masak sendirian nggak mau sebelah kanan kiri ada orang. Oh ya? Itu gue orangnya kayak gitu, agak keras. Berarti termasuk ini? Termasuk masak pun gue nggak mau kanan kiri kalau gue lagi handle dapur, kecuali mereka ada di belakang untuk packing. Oh beda. Tapi kalau misalnya udah turun di dapur untuk masaknya gue nggak mau ada yang ganggu. Itu gue kayak gitu. Sekalipun keluarga lu? Iya, begitu memang. Gue nggak suka kanan kiri terlalu direcokin kayak gitu, nggak suka. Termasuk ya itu kalau untuk yang ngajakin minum banyak, ada yang sampai gini pengalaman gue ya. Banyak yang tiba-tiba ketika gue lagi main
Mereka sampai nyodorin dompet segala macam. Oh, seriously? Iya, tapi gue langsung apa sih? Lebay, menurut gue lebay. Jadi untuk warga Cirebon kalau mau tahu ini, Nevada tuh sebenarnya DJ paling jutek se-Cirebon Raya. Terkenalnya gitu, Wak. Oh ya? Terkenalnya gitu. Karena gue yang gimana sih kalau Kayak sama kayak orang asing? sok-sok jual mahal gitu ya. Iya, bodo amat. Tapi memang gue begini gitu. Tetap balik lagi ke profesional gitu. Nah, Karena gue pun pernah ya punya mantan orang entertainer juga. Oke. Dan emang sih kalau untuk di klub, untuk di pub, untuk minum tuh nggak bisa dihindarin. Ya kan? Apalagi kebetulan dianya doyan. Tipsi mah tips itu. Alhasil untuk dunia profesionalnya jadi kayak menurut gua mah sangat-sangat terganggu. Dan saya misalkan lu lagi perform, ya udah lu stay fokus aja perform. Misalkan lu urusan minum apa nanti bisa ada jam-jamnya loh. Gitu. Pernah gua punya mantan yang di dunia entertainment gitu. Di dunia. Yo, dunia. berarti lu nge-DJ berapa tahun, Nev? Pada saat itu 2000, gue mulai nge-DJ 2015 kalau nggak salah. Dan hanya 2 tahun. Ini bermula dari Bandung sebenarnya. Oh ya. Belajar di Bandung. Terus akhirnya pindah Cirebon. Terus baru menjelajahi ke klub Cirebon. Tapi sebenarnya gue tuh apa ya? Warga Cirebon. Oke, cuma warga Cirebon. Cuma? Asli besar di Cirebon, cuman pada saat belajar nge-DJ itu di Bandung. Akhirnya pindah ke Cirebon. Bandung pun hanya 1 tahun sih. Pindah ke Cirebon dan baru tuh memasuki klub ya. Cirebon. Termasuk waktu itu gue jadi residen di WHH. Oh, lu pernah di WHH? Gue residen di situ, Wah, gila tuh. DJ tetap itu. Wah, Godaannya ya. godaan gimana nih? Ya godaan kayak ada yang ngajak minum, Banyak banget. terus juga ada yang ngajakin lu untuk hal-hal aneh gitu ya. Sebenarnya gini, semua itu balik lagi ke diri kitanya sendiri sih ya kayak. Kalau misalnya kitanya bisa menjaga diri kita sendiri, itu orang-orang pasti lebih segan untuk kalau kita udah nolak sekali, terus 2 kali sampai 3 kali namanya nguntap sih. Itu gue kadang udah marah tuh. Tapi kalau orang yang pembawaannya langsung mikir gitu ya, mikir gimana ya, oh ya ini cewek ini berarti udah nggak mau diganggu. Ya. Sebenarnya tergantung dari diri kitanya sendiri sih. Akhirnya mundur gitu ya. Iya, akhirnya mereka juga nggak ya, lebih segan ke kitanya gitu. Balik lagi kayak gitunya sih kayak kalau misalnya di dunia malam tuh kayak gitu sih, menurut gue sih kayak gitu. Tergantung kita sendiri gitu. Oke. Berarti dunia malam, karena kalau yang gue lihat di podcast yang di YouTube ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan itu, gitu kan? Ya itu mah bebas pilihan orang ya. Iya. Nah, berarti lu kalau sama female DJ yang lain deket nggak? Cirebon deket lah, deket karena sebatas teman kerja. Temen kerja, oke. Teman kerja. Lu pernah nggak ngedenger isu kayak, oh ternyata female DJ itu kehidupannya seperti ini? Gue sih nggak mau menyebutkan gimana ya. Tapi ya memang ya benar yang dibilang orang ya, hampir kebanyakan juga dunia malam ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya dunia malam ya. Pasti ya udah lu tahu sendiri kan dunia malam kayak gimana kan, habitnya orang-orang malam gitu. Tapi untuk personal diri gue sendiri sih seperti itu. Nggak minum, nggak apa. Gue nggak pernah mau bilang kalau dunia malam gimana. Bentar. Udah api masalahnya. Api coba. Karena dari tadi Nevada gue ajak ngobrol terus. Bingung gue mau makan. Sambil makan. Banget nih. Enak banget sih, Cak. Tambah lagi nasinya. Mau lagi nggak? Halo Shirley. Boleh. Gila, Caca sampai nambah loh. Ini orang yang benar-benar nggak pernah makan paru sebelumnya. Kamu benar-benar pertama kali. Dan ini enak banget. Ini harus coba ya guys. Ini nih bisa dikirim untuk keluar kota. Jadi kemasan Tadi gue mau bawa Bagus. ini, kayak masih pada ngobrol aja kayak ya, mangga. diem. Makan. Jadi ini enak banget. Dia tuh dari tadi ke kanan. Udah kayak, duh gue pengen lagi ini gitu. Kayak, ini enak banget sih. Sumpah. Lu nggak mau nyobain ini
Tapi ini nggak begitu pedes sama enggak kan? Enggak, gue tuh tipe yang harus fokus dulu sama satu rasa. Lu sama dong gue Iya. ya. Konsisten gak sih wah? Betul, cuma kadang-kala gue tuh aneh. Kenapa? Anehnya gue tuh pernah makan mie instan pakai ikan asin panjelan. Ikan asin panjelan. Apa tuh? Ikan asin. Ikan panjelan tuh yang Tebel-tebel. daging kayak Oh, itu kan iya. asin banget kan. Hah? Itu gue nyobain. Gue tuh serandom itu. Yap. Jadi gue tuh pernah mixing makanan manis dan asin. Aneh ya rasanya. Cuma enak. Enak. Bagi gue enak. Gitu. Berarti nggak semuanya bisa fokus dengan satu rasa dong. Bukan, maksud gue satu rasa itu lu harus dicampur dari awal. Oh. Nggak bisa dari A ke B dalam waktu yang singkat, tapi mending lu campur di awal gitu. Oke. Lanjut lagi, Cak. Aku iya. Kalau lu tuh asli mana, Cak? Aku asli Majalengka. Berarti di sini lu ngekos. Iya, ngekos. Gila ya. Bagi anakku Saya sini tuh adalah surga. Iya, saya adalah perantau dan saya selalu diajak makan kayak gini sama Mami Mika. Pokoknya kalau ikut gue kenyang aja. Iya. Ini bagus nih triknya nih ya, mendekati seseorang yang punya catering dan Yes. dan akhirnya dijadikan tester. Dan saya tuh dari 41 kilo tuh sekarang udah 50 kilo. Gara-gara Mami Mika ngajak makan terus. Mantap. Artinya makanan enak dong. Enak banget. Ya. Ini sambal mata. Sambal mata, ayam goreng, betul. Tapi ini bener-bener enak banget sih parunya. Ini the best. Oke, nah kita lanjut lagi yuk. Oke. Berarti lu mulai catering dari tahun? Maaf dulu ya, Pak. Gak apa-apa, slow aja slow. Pak Ira. Catering. Ini DJ udah beres nih. Udah beres. bahasnya. Oke, enggak. Agak mau dikit deh. Kalau DJ tuh gue bisa berhentinya. Lu nggak tanya gue berhenti kenapa? Kenapa? Hamil. Pada saat itu gue anak pertama nikah. Akhirnya gue berhenti. Oh Mika tuh akhirnya dijadiin sama catering lo. Iya. Dapur Mami Mika. Nah, Oh. bermula dari anak gue. Lu nggak tahu anak gue namanya Mika. Lupa. Jadi dapur Mami Mika itu Mami, anak gue namanya Mika. Anak pertama gue namanya Mikaila. Dapur Mami Mika. Jadi pada saat masih nge-DJ, yang pasti gue nikah dulu dong. Dan lu langsung bercocok tanam. Ya gitulah. Terus hamil anak pertama. Tapi lo mau tau gak sih sebenarnya gue hamil sampai 3 bulan pun masih Oh ya, joget-joget. Masih nge-DJ. itu rawan gak sih sebenarnya rawan kan? Enggak sih, semua tuh tergantung bawaannya Iya, kita tergantung sih. bawaannya. Kalau yang gua Aduh Caca, Edrian. kalau yang gua denger ini 4 bulan kehamilan awal tuh rawan. Tapi sejauh ini paling mual-mual aja kali ya. Ini kenapa jadi ngomongin hamil ya? Apa-apa lanjut aja. Tapi nggak rewel sih kakak. Nggak rewel. Nggak rewel, hamil gue nggak rewel sampai bisa diajak kerja sama gitu kerja. Terus? Tapi ya gue mikir lah, udah deh kayaknya anteng aja gitu 3 bulan. Akhirnya gue vakum nge-DJ. Itu kan tetep ya namanya gue Ya, insting basicnya orang yang entrepreneur. nggak bisa Diem. diem gitu. Jadi akhirnya di rumah tuh ngapain gitu, ada apa masak, seneng masak tuh gitu. Basicnya bisa masak, tapi dulu itu belum seenak masakan yang sekarang gitu. Iya, karena Iya. basicnya pengalaman ya kalau masak tuh ya. Iya, makin lama pengalamannya makin ini gitu. Ibarat sekolah aja makin matang gitu. Betul. Iya. Jadi berhenti nge-DJ karena hamil. Akhirnya waktu itu awal pertama kali gue jualan online itu pisang. Dulu tuh pisang nugget. Pernah dengar? Oh, iya. 2017 itu lagi hype-nya pisang nugget, guys. Zamannya gua masih ini kuliah 2017. tuh. Pisang nugget. Hype banget pisang nugget, terus atasnya pakai topping segala macam tuh pisang aja gue jualin gitu. Dengan modal nekat aja, nggak tahu nih orang suka apa enggak, ternyata responnya Suka, baik, banyak yang oke. suka. Walaupun itu makanan simpel doang, pisang doang dibalur tepung udah tinggal ini, tapi kan cemilan orang banyak yang suka gitu. Dan lagi hype waktu itu.
lagi Lagi hype-nya hype, pisang iya. nugget itu, pisang banana nugget gitu. Pernah denger gak sih? Pernah denger. Iya. Bermula pertama kali gue jualan online adalah banana nugget gitu. Terus akhirnya muncul lagi dessert gitu, Oreo cheesecake gitu. Jadi dessert dulu di wadah kayak gini nih unyu-unyu. Akhirnya makin lama makin hamil tua, udah nggak bisa dong. Gue udah fokus tinggal mau melahirkan gimana. Akhirnya 2017 gue sempet vakum dan balik. Jujur Li, ini sebenarnya kontennya agak ini gimana ya ngobrolnya, cuman let it flow aja kita ya. Pada saat itu ya namanya hubungan rumah tangga nggak semuanya bisa mulus-mulus ya guys. Akhirnya pada saat itu ada satu masalah, akhirnya gue nge-DJ lagi. Oh ya? Nge-DJ lagi. Anak gue umur 1,5 tahun, gue mulai nge-DJ lagi, tapi mungkin fashionnya udah nggak cocok, Wak. Karena apa? Gue kan ibu, seorang ibu. Tiap balik nge-DJ, rambut bau rokok, kan kasihan anak gue. Masa ya tiap malam gue harus keramasan? Tiap malam keramasan bisa ngapain tuh? Tiap malam gue harus keramasan kan? Akhirnya di situ gue merasa, aduh nggak cocok nih. Udah nggak cocok. Kasihan anak gue lama-lama. Oke. Iya. Jadi kayak gue pengen memberi contoh. Yang baik. Iya, masa ya. Nih anak kalau makin besar kan pasti mikir kali ya. Masa ya orang tua nyokap gue gitu malam-malam udah keluyuran gitu. Akhirnya gue itu tipe orang yang bisa mengkat hal-hal yang mengkat sejak awal. Kalau misalnya hal-hal yang udah nggak baik untuk kedepannya, gue langsung bisa ngekat. Itu gue tuh orangnya seperti itu. Akhirnya gue udahlah balik lagi ke habitnya berumah tangga, ngurus anak. Oke. Berarti lu setuju nggak sih semakin tua tuh semakin realistis? Realistis. Semakin tua tuh semakin apa ya? Memprioritaskan hal-hal yang demi kebaikan orang banyak dibandingkan diri sendiri ya. Terutama sejak gue punya anak ya fokus gue ke anak. Kayak gue sekarang ada di umur 26 tahun. Hah? Anjir pada loading. Gue sibuk banget. 20 tahun. Di umur gue yang sekarang ini gue kayak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kayaknya gue skip deh. Iya. Kayak misalkan ini ya, nongkrong. Dulu gue kuat nongkrong sampai jam 2, sampai jam 3, atau untuk hal-hal yang berbau klub lah. Gue tuh dulu walaupun nggak minum karena ada teman-teman di sana, dan kebetulan radionya gue ini bekerja sama dengan salah satu klub yaitu Osmosis. Gue kuat nongkrong sampai jam 2 sampai 3, nahan AC, nahan rokok, nahan apa itu gue kuat. Cuma sekarang kayaknya masa itu sudah berlalu ya guys. Dan akhirnya gue lebih milih gimana caranya gue bisa istirahat, bisa balik kerja capek tidur. kan? Iya. Kalau bisa weekend tuh tidur. Karena bagi gue sekarang weekend itu adalah hari yang sangat-sangat berarti untuk istirahat ya. Iya. Nah itu Apalagi dia. nanti lu ngerasain kalau lu udah berumah tangga. Nah itu dia. Beda lagi. Jadi kayak semakin bertambahnya usia kita tuh semakin realistis. Makanya apa yang lu bilang tadi, gua kalau kan lu bilang lu semenjak punya anak, lu skip hal-hal yang nggak penting. Yes. Termasuk kehidupan DJ lu gitu ya. Dan finally lu akhirnya fokus sama anak dan akhirnya buka ini. Setelah dari berbagai macam percobaan kayak Enggak, kalau langsung buka ini. Oh enggak. Catherine tuh bermula dari anak hamil lagi lah gue. Anda rajin ya? Doyan kali ya Pak? Oh gimana? Ikut doyan kali ya? Doyan Ted. Ya apa dong? Doyan kali ya? Next. Sensor. Ya selama itu sudah sama, why not ya? Iya, ibadah. Ibadah cuy. Ibadah. Iya sih, kalau udah satu ibadah. Ibadah. Buat yang belum sah, Pegang tangan aja tuh ibadah. Kalau udah sah ya. Iya. Terus lu hamil? Iya. Sebenarnya relate banget sih ya. Kehidupan gue tuh relate banget. Jadi semua tuh berproses ya, dari female DJ, gue hamil, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti di usia-usia gue yang masih muda. Waktu itu berapa? Harus disebut ya? Ya. Masih muda sih, pada saat itu umur gue Under 25. ya Oh, gitu masih muda banget.
19 tahun. Anjir seriusan? Serius. Wow. 19 tahun. Kenapa nggak ngegebet lu aja waktu itu gue ya? Kayaknya kemanya belum kenal lo. Bukan, bukan. Lu gue udah kenal lu. Bukan. Gue tuh tipe kalau yang ini loh, cuek loh. Iya. Dan gue juga cuek. Iya, gue tuh cuek. Jadi kayak sebatas gue ngobrol cuma sama partner gue, sama orang-orang yang gue udah kenal deket. Kalau sama yang stranger gitu, misalkan lu gitu ya, gue kayak, gue udah. Anjir 19 tahun tuh. Iya. Wow. Ini hampir nggak banyak orang yang tahu juga sih. Pada saat itu hamil anak pertama itu usia gue 19 tahun. Lalu ya hamil gitu. Sebenarnya sampai saat ini gue juga bangga sih ya, karena di usia gue yang masih muda, gue memutuskan untuk fokus ngurus anak gue gitu. Di saat teman-teman lihat teman-teman seumuran gue tuh masih senang-senangnya Labi. main, ya nongkrong sana sini, tapi ya itulah gue tuh orangnya selalu bisa meng-cut lebih awal untuk hal-hal yang udah nggak bermanfaat untuk Dulu dan iya anak lu ya. gue ya. Sebenarnya pemikiran yang matang ini nih di usia gue yang muda tuh bukan hanya proses pada saat berumah tangga aja sih, jujur ya, karena mungkin dari masa kecilnya gue seperti apa, udah tinggal orang tua, mama gue udah nggak ada dari umur gue SD. Gitu. Akhirnya mau nggak mau gue dirawat sama nenek gue. Pada saat itu juga gue jauh kan sama papa. Ya sudah mandiri dari kecil gitu. Zaman sekarang TK apa minum? Ini siapa ini? Aku punya lu, sorry. Kayaknya enggak deh, yang dingin punya lu nggak sih? Iya. Punya aku yang dingin. Boleh minta tolong nggak? Thank you. Oke lanjut. Ya gitu, jadi udah mandiri, udah matang prosesnya semua udah dari kecil gitu. Oh, jadi berarti lu tidak takut untuk bertambah dewasa ya? Bertambah dewasa tidak takut. Iya. Kenapa harus takut? Karena kan ada Tambah dewasa. ah. Takut kecewa. Nah itu dia. Ini lagu ya? Ya karena kan orang-orang tuh takut dengan yang namanya ekspektasi. Ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Ya berarti lo emang sudah apa ya istilahnya sudah makan asam dan garam dari usia lu kecil gitu. Dan sekarang mungkin ya yang lu pikirin adalah oh ya udah life must go on. Ya, let it flow aja. Let it flow aja, apa yang terjadilah. Ya kan? Mungkin pemikiran lu sekarang adalah yang paling penting gue bisa bahagiain anak. Oke. Masalah gue bahagianya ya ngikut. Ya, sekarang sih untuk saat ini ya, gue sebagai seorang ibu, titik kebahagiaan gue adalah ketika anak gue bahagia, gue pun bisa bahagia. Gitu. Untuk sampai saat ini, gue yang sebagai single mom ya, ya pasti gue dari Senin sampai Minggu tetap kerja segala macam tuh, kalau bukan untuk anak, untuk siapa lagi gitu. Jadi lebih ya titik kebahagiaan gue lah ketika anak gue bahagia. Apalagi lu udah masuk HIPMI ya sekarang ya? Ya hit me. Gua nambah padat tuh. Relasi enggak juga sih kalau padat, semua tentatif ya. Untuk waktu itu sebenarnya kita yang mengatur. Oh, Iya. I see. Kalau di saat bisa ya bisa gitu. Nyampe mana sih lah catering ya? Catering iya. Jadi kalau untuk catering ini bermulanya dari pada saat gue ya singkat cerita lah ya hamil lagi anak kedua itu. Tapi karena ada satu problema lagi gitu ya, namanya rumah tangga lah ya gitu. Yang mengharuskan gue untuk gimana caranya bisa bertahan hidup. Gitu. Gimana caranya gue punya duit untuk makan sehari-hari gue. Pada saat itu hamil ya. Hamil tua gue usia 8 kandungan 8 bulan. Mengharuskan gue untuk cari duit. Gitu. Akhirnya gue mikir lah di situ. Nih yang gue kan orangnya harus kreatif gitu ya. Ngikutin hype-hype-nya kuliner pada saat ini tuh apa? Pada saat itu tuh sambal. Akhirnya gue trial tuh tiap hari
masak sambal botolan. Oh iya iya iya. Iya, sambal botolan. Itu trial aja tiap hari. Akhirnya menemukan rasa yang cocok. Gue fotoin, gue marketing gitu segala macam, banyak lah peminatnya, banyak yang suka. Bermula dari situ ya, usia 8 bulan nih guys. Hampir tua, tapi bayangin gue itu pada saat itu no neni. Nggak ada pembantu sama sekali. Pada saat itu gue ngurus anak gue yang pertama nikah, dan usia kandungan gue pada saat itu udah lagi hamil tua. Gimana? Anak lo yang pertama itu berapa tahun? 1 tahun setengah. Wah, lagi aktif banget itu. Lagi aktif banget tuh. Tapi itu gue saat jualan sambal itu sampai berkilo-kilo, bener-bener nggak ada yang bantuin, metikin cabai sendiri. Buat lo nganterin sendiri? Nganterin apa? Di Grabin dong. Oh, oke, online. Iya, online. Terus? Basicnya kan online usaha gue, namanya juga ya online. Ya, oke, terus? Gitu. Jadi, nah cobain barunya. Terus? Udah sih nggak? Enggak. Enggak. Karena nyobainnya dikit. BTW nasinya habis, nambah lagi ya? Enggak. Makan nasi sama ayam doang nih. Eko nih, ya ampun, nggak bisa gue ajak makan keliling dunia nih. Makan 2 piring nolak. Gitu. Jadi awal punya anak ya, yang kedua hamil 8 bulan, 8 terus bulan. lo bikin sambel, terus jualan sambel. Banyak yang suka. Nah, pada saat itu gimana sih caranya supaya bisa bertahan hidup, bisa sampai gue tuh mikir loh, gimana nih caranya duit gue kekumpul untuk beli perlengkapan bayi. Oh ya, pokoknya survive lah ya. Survive. 8 bulan udah survive gitu. Udah anjir. Udah minum lah. Udah tadi. Oke, terus? Iya, udah survive dulu. Akhirnya ya namanya jalan rezeki ya, dimana kita berada di jalan yang benar itu pasti kan Allah tuh membukakan jalan rezekinya. Betul. Udah bener banget gitu. Dan jangan lupa kencengin doa gitu. Iya. Pasti sih itu. Deketin Tuhanmu gitu, kencengin doa. Lebih ke pada saat itu lebih ke ikhlas sih ya dengan keadaan gue yang pada saat itu gitu, yang harus survive sendiri untuk menghidupi anak yang mau launching anak kedua. Iyalah gitu. Akhirnya udah tuh singkat cerita lahiran. Pada saat itu gue untuk statusnya ya udah sebenarnya udah nggak jelas. Karena udah nggak dinafkain, udah ditinggal, jadi dibilang ya divorce lah ya. Oke. Berarti lo emang struggle banget ya? Iya, nggak karuan sih. Nggak karuan ya, di anak pertama lo dan juga di anak kedua ini benar-benar struggle. Jadi ketika kondisi hamil ini benar-benar kayak dapatkan ujian ya. Iya, karena kan gue pernah baca artikel katanya kalau orang yang lagi hamil tuh gila bebannya berat banget gitu, gitu ya. Iya. Oh, udah gue alamin sih. Iya, kan gue tidak mengalami lahiran ya teman-teman, karena saya tidak punya rahim, jadi saya baca artikel gitu ya. Dan ditambah, let's say ujian mental. Iya. Lu bisa sampai survive sampai segininya tuh, yang lu pegang apa? Selain doa, selain anak gue dong, yang pertama ada Mika. Yang gue lihat itu pertama adalah anak gue. Oke. Karena yang sejak kehamilan pertama juga udah benar-benar survive juga. Ya. Duh, udah zaman laki-laki tuh. Laki-laki tuh kalau udah selingkuh itu memang udah penyakit ya guys ya. Jadi udah sulit untuk dipungkiri. Laki-laki tuh kalau udah selingkuh itu ekonomi gue bisa survive. Oke. Ibaratnya mas kita bisa cari duit bareng-bareng lah. Berjuang bareng-bareng. Nah kalau udah selingkuh tuh menurut gue udah penyakit. Sakit men. Setuju banget sih.